Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pertemuan kita kali ini dan pelajaran ta'lim, kita akan membahas tentang apa-apa yang membuat kita menjadi mudah, gampang menghafal, gampang hafal, dan apa-apa yang menyebabkan kita menjadi lupa. Tentunya di sini yang harus kita ambil apa-apa yang membuat kita mudah menghafal, dan hindari apa-apa yang membuat kita menjadi pelupa. Baiklah, mari kita awali dengan Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah berikan kita mudah memahami apa yang saya sampaikan. Tilkan niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi, bahasan kita adalah tentang apa-apa yang menyebabkan kita mudah hafal dan apa-apa yang menyebabkan kita menjadi cepat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bima yurisul hifza wa bima yurisun nisyana. Pasal ini membahas tentang apa-apa yang menyebabkan menjadi mudah menghafal dan apa-apa yang menjadi sebab menjadi lupa. Wa aqwa asbabil hifzi al-jiddu wal muwazabatu. Dan yang paling kuat di antara sebab-sebab gampang menghafal al-jiddu, yaitu rajin, wal muwazabatu, dan tekun. Apa rajin? Sungguh-sungguh. Muwazabatu, tekun, jadi selalu dilakukan, sungguh-sungguh dan rutin dilaksanakan. Wa taqlilul ghadai, dan mengurangi makan. Makan sekedar ngilangin lapar, jangan sampai kekenyangan, jangan melebihi. Wa sholatul laili, dan sholat di waktu malam. Tengah malam bangun, laksanakan sholat tahajud. Sekarang kita terjamin dulu, nanti baru kita bahas. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Min asbabil hifzi, ialah di antara sebab-sebab menjadi mudah menghafal. Qila, dikatakan
Laisa syai'un azyada, tidak ada sesuatu yang lebih menambah lil hifzi, untuk menghafal, min qiraatil Qur'ani nazron, daripada membaca Al-Quran sambil dilihat huruf-hurufnya. Wa qiraatul Qur'ani nazron, dan membaca Al-Quran sambil dilihat, afdalu, lebih utama. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, afdalu a'mali ummati, yang paling utama dari amal-amal umatku. Sekali lagi, yang paling utama dari amal-amal umatku, qiraatul Qur'ani nazran, ialah membaca Al-Quran sambil dilihat. Ra'a Shaddad bin Hakim, telah melihat Shaddad bin Hakim dalam mimpinya, ba'da ikhwanihi, kepada sebagian saudara-saudaranya, ba'da wafatihi, sesudah wafatnya, fil manami, di dalam tidurnya. Faqala li akhihi, maka bertanya Shaddad kepada saudaranya, ayyu syai'in anfa'u, perkara apakah yang paling bermanfaat? Qala, saudaranya menjawab, qiraatul Qur'ani nazran, ialah membaca Quran sambil dilihat. Wa yaqulu, dan hendaklah membaca orang yang akan membaca Quran inda rab'il kitabi, ketika mengangkat kitab Al-Quran, bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata
illa billahil aliyyil azim. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sering kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa. Tambahin awalnya Pak Fis bismillah ya. Tuh ingat tuh, setiap membaca Quran, ketika membuka Al-Quran, ketika mengangkat Al-Quran, baca bismillah wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lanjutannya, ada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Bismillahi, dengan membaca bismillah, wa subhanallahi, dan maha suci Allah, walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wallahu akbar, Allah yang maha besar. Wala haula wala quwwata, tiada daya dan upaya illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung lagi maha besar. Al-Azizil Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ada kulli harfin, menurut bilangan setiap huruf. Kutiba, yang tertulis. Wa yuktabu, dan yang akan ditulis. Abadal abidin, selama-lamanya. Wa dahrad dahirin, dan sepanjang masa. Wa yaqulu, dan membaca ba'da kulli maktubatin, sesudah setiap mengerjakan sholat fardu. Amantu billahi al-wahidil ahadi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Al-wahidi, yang tunggal. Al-ahadi, yang maha esa. Wahdahu, yang sendiri. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa kafartu, dan aku ingkar. Bima siwahu, kepada Tuhan selain Allah.
Wa yuksirus sholata ala nabiyyi alaihi salatu wassalam, dan memperbanyak membaca selawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'innahu, karena sesungguhnya Nabi itu dzikrul lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Qila, dikatakan, syairun, ini sebuah syair. Sakautu ila waqi'in su ahibzi. Sakautu ila waqi'in su ahibzi. Ini syair yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Sakautu ila waqi'in su ahibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hibza fadlun min ilahin wa fadlullahi la yuqta li'asi. Syakautu, aku mengadu, ila waqi'in, kepada guruku Syekh Waqi', su'a hifzi, akan buruknya hafalanku. Fa'arsyadani, maka beliau memberi petunjuk kepadaku, ila tarkil ma'asi, supaya meninggalkan berbagai maksiat. Fa innal hifza, maka sungguhnya hafalan itu fadlun min ilahin, adalah karunia dari Tuhan. Wa fadlullahi, dan karunia Allah itu la yuqta li'asi, tidak akan diberikan kepada orang yang durhaka. Wasiwaku, dan bersiwak atau gosok gigi. Wasyurbul asali, dan minum madu. Wa aklul kunduri ma'as sukari, dan makan buah kundur sama gula putih. Wa aklu, dan makan ihda wa ishrina zabibatan, 21 butir zabibatan hamro'a kismis. Kulla yaumin, tiap hari, ala roiki,
di waktu lapar. Yurisul hifzo, akan mudah menghafal, akan menyebabkan mudah menghafal. Wa yasfi min katsirin minal amradi wal ashkur, dan juga dapat menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Wal askomi, dan penyakit lambung. Wa kullu ma yuqallilul bulghama, dan setiap apa yang dapat mengurangi dahak. Warrutubati, dan lendiran-lendiran. Yazidu fil hifzi, akan menambah mudah menghafal. Wa kullu ma yazidu fil bulghami, dan setiap apa-apa yang menambah dahak. Yurisun nisyana, akan menyebabkan lupa. Modal utama, hal yang paling utama yang harus dilakukan supaya mudah menghafal, yaitu al-jibdu wal muwazabat. Harus rajin, tekun. Apa? Rajin, jauhi malas. Jauhi malas. Segala sesuatu kalau ingin belajar jangan entar. Ini yang menyebabkan jadi apa? Malas. Kalau begitu entar namanya nggak tekun, nggak rajin. Kalau itu dibiarkan, saupa, apa aja entar, hanya enggak. Ini yang menyebabkan orang menjadi gagal mendapatkan ilmu. Belajar lama-lama tetap bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Ingat tuh, rajin dan tekun. Apalagi watak lilul qadai, jangan berlebihan makan atur pada waktunya. Jangan sepanjang waktu makan ngemil, ya. Jadi orang yang banyak makan menimbulkan malas mengakibatkan bodoh. Karena itu kurangi makan. Jadi jangan kapan aja makan, asal apa jadi pengen dimakan. Cobalah sedikit ditahan. Makanya kita ini orang Islam disuruh apa? Dilatih puasa, itu mengurangi apa? Makan, mengurangi hawa nafsu. Ingat tuh, kurangi makan. Siapa yang makan, siapa yang banyak makan akan menjadi calon orang yang bodoh. Ingat tuh. Wa sholatul laili, rajin sholat tahajud walaupun 2 rakaat, yang penting rutin. Ya. Misalnya 3:30 bangun deh, kamar mandi, wudu, langsung sholat paling dikit berapa? 2 rakaat. Usolli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Walaupun 2 rakaat, kalau rutin itu cakep, bagus. Minta dah
Habis sholat tarawih, ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk menghafal. Berikanlah kami ya ketekunan dan kerajinan. Jadikanlah kami anak yang tekun dan rajin. Kalau semua Allah sudah berikan, semua berjalan lancar. Ini penting, ya. Sebab apa? Setelah sholat fardu, sholat yang paling bagus, sholat sunat yang paling bagus, yang paling disukai Allah adalah sholat malam. Berbagai sholat sunat yang paling disukai Allah, sholat apa? Sholat malam maksudnya apa? Sholat tahajud. Kerjakan, walaupun hanya 2 rakaat, tapi 2 rakaat kerjaan yang bagus. Pertama niat takbiratul ihram, baca 2 kita, jangan cepat-cepat, baca yang santai supaya menyebut hurufnya jelas. Itu termasuk adab di dalam sholat. Dan ketika sholat, diri biar mantap, ruku biar mantap, biar lama sedikit, sujud biar lama sedikit, duduk antara sujud biar habis bangun ruku tidak tuh, biar tegak sambil membaca apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu dibaca biar apa namanya? Perlahan supaya penyebutan hurufnya jelas. Kalau itu dilakukan, walaupun hanya 2 rakaat, mendapat nilai yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatul Qur'ani, dan banyak membaca Al-Qur'an. Kalau bisa one day one juz. Satu hari 1 juz. Rutin tuh tiap apa? Tiap hari. Nah, semua yang disebutkan tadi, tekun, mengurangi makan, baca Quran, sholat tahajud, itulah hal-hal, perbuatan-perbuatan yang menjadi kita mudah menghafal, gampang hafal, dan bawaannya belajar semangat aja, nggak males. Mau gitu? Kerjakan. Kalau pengen belajar rasanya gampang, belajar semangat, mudah ingat, mudah menghafal, laksanakan ini, kerjakan ini. Segala sesuatu ini emang berat, rajin, tekun, ngurangi makan, baca Quran, emang berat. Tapi kalau udah apa, dimulai dan rutin, lama-lama yang berat jadi apa? Ringan. Kalau ringan jadi ketagihan. Paham tuh? Harus dimulai rutin. Yang berat akan ringan kalau sudah nanti menjadi biasa. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah, nih hikmahnya, faedahnya baca Quran. Amalan yang paling utama, amalan yang paling disukai Allah ialah membaca Al-Quran sambil lihat. Walaupun kita hafal nih ya, kita apa? Hafal, tapi kita baca sambil apa? Dilihat hurufnya satu persatu, itu pahalanya lebih besar daripada kita baca menghafal. Misalnya nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa tuh? Tapi kita baca sambil diapain? Dilihat. Itu nilainya, pahalanya lebih besar. Dan hikmahnya apa? Orang yang rajin membaca Quran sambil lihat akan dimudahkan oleh Allah dalam urusan menghafal. Kalau ngapalin, insya Allah nggak ada kesulitan, mudah, gampang. Itu satu bukti ya bahwa membaca Quran dengan sambil lihat besar faedahnya. Antara lain di dua apa? Insya Allah kita jadi orang yang mudah menghafal. Apalagi seorang syekh yang bernama Saddad bin Hakim, dia ketika tidur bermimpi ketemu temannya yang sudah meninggal. Lalu dia bertanya, apa yang paling menolong kita di dalam kuburan, di alam barzakh? Apa yang paling menolong kita, yang paling besar manfaatnya di alam kubur, di alam barzakh? Dia tanyakan itu kepada temannya dalam mimpinya. Maka jawab temannya, qiraatul Qur'ani nazron, baca Quran sambil dilihat itu besar manfaatnya. Kenapa? Dengan melihat orang lebih khusyuk. Kalau lihat sejalan antara mulut dengan hati. Tuh, faedahnya membaca Quran sambil lihat. Di samping gampang menghafal, juga nanti ketika udah masuk ruang kubur itu banyak menolong kita, menyelamatkan kita dari azab kubur. Ingat tuh, baca Quran sambil lihat. Apalagi supaya semuanya menjadi berkah, bacaan Quran kita berkah, insya Allah ilmu kita bertambah. Setiap membaca ilmu, setiap membaca pelajaran, ketika membuka kitab atau memulai belajar, baca Bismillah wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Kalau belum hafal ditulis. Nanti setiap mau baca, mau belajar, membaca kitab, memulai belajar, dibaca tuh. Insya Allah nanti artinya jadi terang, gampang paham, menerima pelajaran, dan nggak gampang lupa. Terus ada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Sampai situ tuh dibaca tuh. Nah kemudian setelah setiap habis sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, baca amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Terus banyak berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca sebanyak-banyaknya. Tuh ya, ketika mau mulai belajar apa baca? Bismillah
Subhanallah walhamdulillah ya, seterusnya sampai diakhiri. Kemudian nanti habis setiap sholat baca amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebanyak-banyaknya, paling dikit 3 kali. Nah, kemudian ada tambahan lagi ya, supaya kita gampang menghafal, tidak sulit menghafal. Nih, tahu apa yang menjauhkan kita sulit menghafal? Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya sampai beliau buatkan sebuah syair. Padahal apa? Tahu nggak? Imam Syafi'i itu umur 10 tahun udah hafal 30 juz Al-Quran, hafal ribuan hadis, jutaan hadis, tapi masih mengaku apa? Hafalannya buruk. Bagaimana kita? Memang begini, suatu saat, dengerin nih, Imam Syafi'i lagi nulis buku, lagi ngarang kitab di pantai Sungai Nil. Ketika beliau wudhu, tiba-tiba ada itu lewat buah apel, pungut, diambil. Imam Syafi'i dimakan. Habis wudhu, terus beliau wudhu, beliau sholat. Begitu selesai sholat, karena setiap beliau apa itu menulis, mengarang, sebelumnya beliau selalu sholat sunnah. Begitu menulis, hilang semua apa yang ada di otak, hilang, nggak ada ingat pernah tuh. Bingung dia, apa penyebab ini? Ini nggak biasa begini, apa ini? Ingat-ingat tadi tuh buah apel. Ini kalau dari apel yang kau makan termasuk barang syubhat. Ini apa? Apa syubhat? Yang belum jelas hukumnya halal apa haram. Belum jelas. Mau dikata haram belum jelas, mau dikata halal belum jelas. Sebab apa? Apel yang lewat di air ini berarti jatuh dari pohon. Pohon itu ada yang punya, ada miliknya. Berarti kalau tanpa seizin apa? Pemiliknya, ini apel belum apa nih? Belum halal. Maka Nabi Imam Syafi'i terusurin tuh pantai. Begitu perjalanan jauh, ada bener. Ada di pantai Sungai, kebun apa itu? Kebun apa? Wah, ini barangkali ini. Ini barangkali. Kayak langsung ya, Imam Syafi'i ketemui pemilik kebun apel itu. Imam Syafi'i ceritain, ya tadi ketika dia wudhu, ya dia apa namanya ketemu apa, dia makan. Terakhir begitu, ya. Selesai wudhu dia sholat sunnah, melanjutkan tulisannya, kadang-kadang hilang sama sekali. Barangkali ini Pak, apa? Saya minta ridhonya Bapak, hafal saya makan. Itu orang emang juragannya. Sampean siapa ini? Saya Muhammad bin Asy-Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i. Iya. Saya Syafi'i. Iya. Kalau Syekh jangan pun sebuah apel, sekebun ini, saya minta saya kasih seredo. Redo banget. Ya sudah, alhamdulillah kalau kau redo, saya terima kasih, pamit, mau dikapat tuh, dibekelin lagi dah. Buat bangun. Terus benar, begitu beliau lanjutin, semua apa? Kembali lagi ingat. Nah itulah dosa. Artinya apa ini? Dosa menjadi penghalang apa?
hafal. Orang jadi lupa, hafal jadi ingat. Kenapa? Karena dosa. Jadi kalau kita ngapalin susah, awas lo ingat bahwa dalam diri kita banyak apa? Banyak dosa. Segera istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Ya. Nah, Imam Syafi'i ngeluh kepada guru Waki, hafalannya buruk. Pak arsadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i memberi nasihat, beri petunjuk Syafi'i, tinggalkanlah perbuatan maksiat, jauhi perbuatan dosa. Karena dosa lah yang menyebabkan orang sulit menghafal. Fa innal hifza fadlun min ilahin, karena mudah menghafal karunia dari Allah, pemberian Allah, nikmat dari Allah. Dan Allah tidak memberikan nikmatnya ini, nikmat hafalan, kalau orang itu banyak punya apa? Dosa. Wa fadlullahi la yuqta li'asi, karunia mudah menghafal, nikmat mudah menghafal tidak akan diberikan Allah bagi orang yang dirinya banyak apa? Dosa. Jadi harus banyak apa? Banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Minta ampun kepada Allah. Insyaallah. Insyaallah. Tuh, salah satunya yang menyebabkan orang sulit menghafal adalah banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa. Untuk itu, maka banyaklah istighfar. Wasiwaku, juga dengan rajin bersiwak membuat kita lidah lancar dan mudah menghafal. Apa siwak? Gosok gigi. Mau sholat, mau wudhu, itu disunatkan bersiwak. Rasa mulut kita gak enak, disunatkan bersiwak. Ya. Laul, kata Nabi, qala Rasulullah SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak merepotkan umatku, aku wajibkan mereka siwak. La ilaha illallah. Kenapa? Betapa pentingnya siwak ini. Kenapa? Manfaatnya luar biasa. Antara lain, nih, kita wudhu. Sebelum wudhu kita apa? Bersiwak. Itu beda jauh banget nilai orang yang berwudhu dengan bersiwak dengan orang yang berwudhu tanpa bersiwak. Bedanya berapa? 70 kali lipat orang yang bersiwak. Kalau 100 berapa itu? 700, hilang nilainya. Itulah. Jadi manfaat bersiwak, menambah nilai ibadah, menambah pahala ibadah. Apalagi gampang menghafal. Apalagi awet muda. Kenapa muda? Karena giginya sehat, nggak gampang apa? Nggak gampang ompong. Udah tua giginya masih apa itu? Masih utuh. Maka penampilannya kelihatan masih apa? Awet muda. Ingat dong, rajin bersiwak, gampang menghafal, pahala ibadah bertambah, menambah pahala ibadah. Yang ketiga, awet muda, gigi sehat. Makanya Nabi kata, laula anasuk, kalau kau nggak repot, la amar tuh, aku wajibkan. Kenapa? Manfaatnya besar sekali. Wasurbul asali, banyak minum madu. Baca bismillah, Allahumma barik lana bima razaqtana. Wasyifaan min kulli da'in. Moga ya Allah, madu yang minum ini akan dapat menyembuhkan, ya, menawarkan berbagai macam racun penyakit. Wa aklul kunduri, makan buah kundur. Buah kundur. Buahnya kayak semangka, panjang begitu. Itu punya beroyot,
dia numpang hidup di punan. Dulu, sekarang modern. Dulu ada itu, kundur namanya. Rajin bersiwak, minum madu, makan kundur, dibikin apa tuh emang? Dibikin manisan, masuk kari manisan. Apalagi makan kismis, beli kismis ke Tanah Abang moyang lo. Nah, satu hari berapa? 21. Pagi-pagi sebelum sarapan makan 21. Apalagi kurangi makan yang kurangi sesuatu yang dapat mengurangi reak, dahak. Dahak itu menjadi apa? Membuat orang jadi apa? Pelupa. Ngurangin dahak, ngurangin makan, ngurangin minum. Jadi mengurangi dahak dengan cara mengurangi makan, mengurangi minum. Emang apa aja kalau berlebihan apa? Nggak bagus. Khairul umur awsatuha. Segala sesuatu yang bagus sepertengahannya. Maksudnya apa? Jangan kurang, jangan lebih. Dan sayur dah. Sayur kurang garam. Nggak enak. Kasinan. Yang enak. Tengah-tengah. Nggak kurang, nggak lebih. Itu. Ya, udah tuh ya. Kurangi bulgam. Tadi bersiwak, minum madu, manisan kundur, kalau nggak ada kismis. Itu semua yang menyebabkan kita mudah hafal. Ya, sampai sini ya. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bagi anak sekalian. Apa yang sudah dibahas, apa yang sudah disampaikan gampang diamalin, dan insya Allah semua berhasil menjadi orang yang sukses meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.